Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nasria Melia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 25. Di sini izinkan saya memaparkan sedikit teks tentang artikel. Materi yang saya akan bahas di sini yaitu pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, pengertian artikel. Tulisan ini berisi gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan di masyarakat. Ditulis dengan bahasa ilmiah, populer, suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dapat mendidik, meyakini, dan juga sarana hiburan bagi pembaca. Yang kedua, struktur. Artikel memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. 2. Argumen. Kemudian bagian argumen yang berisi permasalahan yang mencoba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. 3. Pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir yakini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Yang ketiga ada ciri-ciri. 1. Artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 2. Isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. 3. Artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. 4. Penulisan artikel dibuat dengan sistematis. 5. Bersifat faktual dan informatif. 4. Tujuan. Artikel dapat kita kategorikan menjadi 2, penulis dan pembaca. Tujuan atau manfaat bagi penulis artikel sebagai berikut. A. Sarana untuk menyampaikan gagasan. B. Sarana untuk berpikir secara sistematis. C. Sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. D. Sarana untuk menguraikan atau membahas masalah telah ditentukan peneliti. Tujuan atau manfaat bagi pembaca artikel sebagai berikut. A. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. B. Sarana untuk mengedukasi. C. Sarana hiburan bagi pembaca. 5. Kaidah kebahasaan. 1. Adverbia. Kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk meyakini pembaca melalui penegasan tersebut. 2. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya pertama, kedua, ketiga. Konjungsi untuk memperkuat argumen. Contohnya selain itu, misalnya. Konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya karena, agar, oleh sebab itu. Konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar. 3. Pemilihan kosakata. Kosakata atau perbendaharaan kata-kata harus diperhatikan agar menarik dan meyakini pembaca, terutama pada artikel opini. Berikut ini adalah contoh teks artikel yang bertema
Cara mengatasi penyakit demam berdarah denggi. Berikut ini adalah contoh teks artikel yang bertema cara mengatasi penyakit demam berdarah denggi. Demam denggi atau demam berdarah denggi merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes mempunyai warna hitam dengan garis-garis putih dan bisa terbang hingga 200 meter. Sehingga daya jangkau penularan jauh. Nyamuk Aedes ini paling senang menghisap darah manusia jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Setelah digigit nyamuk Aedes, virus denggi masuk ke dalam darah dan menjalani masa inkubasi 4 sampai 6 hari sebelum akhirnya mengalami replikasi atau memperbanyak diri dan memicu respon antibodi dalam tubuh. Jika tubuh mengalami demam mendadak, badan pegal, trombosit turun kurang dari 100.000 dengan gejala pendarahan seperti bintik-bintik merah di kulit, disertai kebocoran plasma darah yang ditandai peningkatan kekentalan darah dari lebih dari 200%. Kita harus segera periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya virus denggi dan mengurangi perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti dengan menjaga rumah, tidak menggantung pakaian kotor di mana-mana, jaga kebersihan diri, dan memperbanyak minum air putih. Argumentasi, fakta. Gejala yang ditimbulkan adalah demam tinggi yang muncul mendadak 2-7 hari, badan pegal-pegal, nyeri di belakang mata, mual muntah, muncul bintik-bintik merah pada hari ke-3 sampai ke-7, tiba-tiba demam bisa turun sendiri, tapi ternyata ini dia fase kritisnya. Pada fase ini, trombosit bisa turun drastis sampai di bawah 1000. Dan waspadalah kalau ada kondisi saat demam sudah reda, muntah terus-menerus, nyeri perut terutama di ulu hati, tidak kencing selama 4-6 jam, ada pendarahan seperti mimisan, BAB berdarah, gusi berdarah, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau tubuh berhasil melawan virus pada fase kritis ini, kita akan memasuki masa penyembuhan 2-3 hari setelah fase kritis di mana kondisi membaik dan trombosit naik dengan sendirinya. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Wabah DBD tahun 2020, di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat sesuai habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis paratisme antara virus denggi nyamuk dan manusia. Sejak tahun 2016 sudah beredar vaksin di Indonesia untuk usia 9-45 tahun
yang sebelumnya sudah pernah terinfeksi virus dengue. Jadi, vaksin ini tidak boleh digunakan pada orang yang belum pernah terinfeksi virus dengue, dan tujuannya hanya untuk mengurangi resiko virus dengue dan keparahan penyakit akibat virus dengue. Vaksin hanya salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan yang tidak kalah penting, tentunya mengurangi penyebaran virus dengue. Opini: kita bisa memulai dengan mengendalikan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan gerakan 3M: menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi, dan menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air, menggunakan anti nyamuk, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Dan juga kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan meminum air yang banyak. Jika demam satu, bisa kompres dengan air hangat atau minum obat penurun panas seperti paracetamol sesuai petunjuk dokter. Kita juga harus segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan serius dan bisa cepat mencegah terjadinya demam berdarah. Penegasan ulang: demam berdarah dengue merupakan infeksi virus akut yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes betina. Nyamuk ini paling sering keluar pada jam 9 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Virus dengue dapat menyebar dengan cepat karena aliran darah. Jika mengalami gejala demam tinggi, badan pegal-pegal, nyeri di belakang mata, mual muntah, muncul bintik-bintik merah pada kulit, segera periksa ke dokter dan melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah, menutup bak mandi. Jika menemukan genangan air, segera buang atau menaburkan bubuk larvasida.